Sebelum kematiannya, Marilyn Monroe ini sempat mencuri perhatian publik dengan penampilannya di acara ulang tahun Presiden John F. Kennedy yang ke-45 pada tanggal 19 Mei 1962 di Madison Square Garden. Ia membawakan lagu ikonik yang berjudul Happy Birthday My President. In shadows I walk alone, where the secrets are unknown. Silent whispers round the bend, chilling figures. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sipa. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan kasus dan misteri yang belum terpecahkan, yaitu tentang kasus kematian dan konspirasinya artis terbesar sepanjang masa yang bernama Marilyn Monroe. Pada tanggal 5 Agustus 1962, dunia dikejutkan dengan berita duka. Marilyn Monroe ditemukan tewas di rumahnya di Los Angeles akibat overdosis barbiturat. Tubuhnya ditemukan tanpa busana di kamarnya, terbaring di atas tempat tidur menghadap ke bawah. Nah, di sampingnya terdapat sebotol Nembutal atau obat-obatan dan gagang telepon yang masih berada di tangannya, seolah-olah si Marilyn Monroe ini ingin meminta bantuan. Marilyn Monroe pada saat itu adalah ikon yang tak tertandingi. Dia juga adalah salah satu bintang Hollywood yang paling populer di tahun 1950-an sampai awal 1960-an. Nah, dia juga adalah aktris dengan bayaran tertinggi dekadenya, dan film-filmnya berhasil meraup keuntungan sampai 200 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1962. Nah, sekarang mari kita lihat Marilyn Monroe ini sebelum menjadi artis besar Hollywood. Perempuan yang memiliki nama asli Norma Jean Martenson ini lahir di Los Angeles, Amerika Serikat pada tanggal 1 Juni 1936. Saat kecil, ia dibesarkan oleh ibunya yang mengalami gangguan kesehatan yang bernama Gladys. Nah, Monroe bahkan tidak pernah mengetahui sosok ayahnya. Nah, Monroe juga pernah dibekap oleh ibunya di tempat tidurnya sewaktu dia kecil. Marilyn Monroe juga memiliki beberapa saudara tiri, namun mereka hanya beberapa kali bertemu dan mereka juga tidak terlalu begitu dekat. Nah, ia menghabiskan waktu kecilnya itu di panti asuhan. Sebelum ke panti asuhan, Monroe pernah dititipkan kepada teman keluarganya, yaitu keluarga Grace dan suaminya yang bernama Doc Garden. Mereka merawat Monroe pada tahun 1937 dan pada tahun-tahun berikutnya. Nah, keluarga Goddard ini membayar mereka sebesar $25 karena mereka sangat religius dan konservatif. Marilyn Monroe kecil tidak pernah diizinkan untuk menonton film di bioskop. Nah, pada tahun 1942, keluarga Goddard pindah ke East Coast. Monroe yang masih kecil ini berusia 7 tahun dititipkan di panti asuhan. Ketika ia berusia 11 tahun, Monroe sempat mengalami pelecehan seksual. Kemudian, ia menikah dengan kekasihnya yang bernama Jimmy pada tanggal 19 Juni 1942. Nah, pada saat itu Monroe sudah berusia 16 tahun dan dia sudah putus sekolah. Nah, kekasihnya merupakan rekan kerjanya di saat Monroe sedang bekerja di pabrik pesawat terbang. Nah, setelah dengan Monroe, Jimmy pun dikirim ke Pasifik Selatan. Sedangkan Monroe bekerja di pabrik amunisi di Panios di California. Tidak disangka Marilyn Monroe ini bertemu dengan seorang fotografer yang membawanya menjadi model terkenal. Saat kembali pada tahun 1946, suaminya Jimmy ini mendapati bahwa istrinya ini sudah menjadi model terkenal. Namun, keduanya memilih untuk bercerai pada bulan Juni 1946.
Dari situ, Monroe mulai mendapatkan peran kecil dalam film The Searching Miss Pilgrim pada tahun 1947 dan akhirnya dia juga berhasil mendapatkan peran penting dalam film thriller arahan John Huston yaitu Asphalt Jungle pada tahun 1950. Sisanya adalah sejarah dan Marilyn Monroe menjadi seorang superstar yang pada saat itu terus dibicarakan hingga pada saat kematiannya yang banyak konspirasinya. Di balik gemerlap kesuksesan Marilyn Monroe juga terdapat beberapa kisah kelam. Monroe menghadapi berbagai masalah kesehatan dan dia juga pernah mengalami pelecehan beberapa tahun. Nah, pada tahun 1961 itu menjadi awal yang penuh tantangan bagi Monroe. Nah, pada bulan April 1962 ia memulai perannya dalam judul film Something Got to Give. Namun, kontroversi muncul pada saat itu. Monroe dipecat dalam produksi tersebut. Nah, Century Fox juga menyebutkan bahwa dia adalah penyebab dari berbagai masalah saat syuting. Dalam usaha untuk memperbaiki citra dirinya, Monroe ini memberikan beberapa wawancara kepada publik tingkat tinggi dan mencoba untuk bernegosiasi dengan Fox untuk film-film yang lainnya. Dan hari terakhir Monroe dimulai pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus di rumahnya di Bedford. Saat itu ia ditemani oleh publikasnya yaitu Pat Newcomb dan penjaga rumahnya atau pembantu rumahnya yang bernama Nance Murray dan juga dokter psikiaternya yang bernama Dr. Lab Grinson. Atas permintaan Grinson, Murray diminta untuk menjaga Monroe sepanjang malam. Namun, tepat pukul 3 pagi, Murray melaporkan bahwa Monroe mengunci kamarnya sendiri dan tidak merespon panggilan dari Murray. Nah, dari saat itu Murray melaporkan kepada Dr. Grinson dan Dr. Grinson pun datang dan langsung menobrak pintu. Namun apa yang terjadi? Monroe ditemukan tewas pada malam itu juga. Nah, kematian Marilyn Monroe ini dinyatakan sebagai bunuh diri oleh Los Angeles County Department of Medical Examiner Coroner. Hasil penyelidikan menyampaikan bahwa Monroe mengalami overdosis barbiturat yang fatal dan sedang dalam tekanan psikologis yang sangat mendalam. Tidak ada kejahatan yang ditemukan dan kematiannya dinyatakan sebagai kecelakaan overdosis. Namun, di luar pernyataan resmi tersebut, beberapa teori konspirasi mulai muncul, menyiratkan bahwa kemungkinan Marilyn Monroe ini dibunuh. Beberapa teori juga melibatkan beberapa nama besar, seperti Presiden John F. Kennedy, saudaranya Robert F. Kennedy, pemimpin Serikat Pekerja Jimmy Hoffa, dan gangster Sam Giancana. Pada tahun 1982, kantor jaksa distrik County Los Angeles ini beberapa kali melakukan peninjauan kembali nih terhadap kasus ini karena masih banyaknya spekulasi yang beredar. Sebelum kematiannya, Marilyn Monroe ini sempat mencuri perhatian publik dengan penampilannya di acara ulang tahun Presiden John F. Kennedy yang ke-45 pada tanggal 19 Mei 1962 di Madison Square Garden. Ia membawakan lagu ikonik yang berjudul Happy Birthday My President. Nah, ini kemudian menjadi salah satu penampilan yang paling bersejarah yang pernah dikenal. Mr. President, happy birthday to you. Keterlibatan Robert F. Kennedy dalam kasus kematian Monroe ini menambah kompleksitas kasus ini. Nah, pada tahun 2007, pembuat film asal Australia, Philip Mora, menemukan dokumen FBI yang telah disunting. Nah, dokumen ini berisi dari hubungan asmara antara Robert F. Kennedy dan Marilyn Monroe yang sering dikaitkan sebagai salah satu alasan Marilyn Monroe melakukan bunuh diri.
teori ini tidak hanya melibatkan John F. Kennedy dan saudaranya, tetapi juga melibatkan aktor bernama Red Parker, Peter Lawford, psikiaternya yaitu Dr. Love Grinson, dan ajang pencari bakatnya Pat Newcomb. Namun hingga saat ini tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa keluarga F. Kennedy ini terlibat dalam kasus ini. Nah, selanjutnya seorang detektif bernama Brent Spindle mengklaim telah menyadap kediaman Monroe atas perintah Sam Giancana, seorang pemimpin mafia terkenal di tahun 1960-an. Rekaman dari penyadapan ini menunjukkan bahwa Robert F. Kennedy sedang berada di San Francisco dan terlibat dalam pertengkaran bersama Monroe pada malam kematiannya. Nah, sayangnya rekaman tersebut disita dan dihancurkan pada tahun 1966, meninggalkan misteri ini yang sepenuhnya belum terpecahkan. Dalam buku biografinya Rainbow and Six: The Murder and the Great Cover-Up dengan penulis Darwin Potter mengungkapkan teori yang mengguncangkan tentang kematian Monroe. Menurut Potter, Monroe bukan hanya aktris legendaris yang hilang secara tragis, tetapi Monroe juga adalah sebagai wanita yang memegang rahasia kekuatan besar. Potter berpendapat bahwa Monroe ini mempunyai informasi yang sangat besar antara Robert F. Kennedy dan sang gangster Sam Giancana. Monroe diduga memegang informasi yang sangat berbahaya, dan jika dia berbicara, dia dapat merusak beberapa pihak. Nah, menurut teori ini, 5 anggota dari Sam Giancana ini bertanggung jawab atas kematian Monroe. Mereka dinyatakan telah sengaja menggunakan kain yang dibasahi oleh kloroform untuk membius Monroe dan menelanjanginya. Nah, setelah itu mereka menyimpan obat-obatan sehingga kematiannya ini disebut sebagai kecelakaan overdosis biasa. Polisi menganggap bahwa kematian Monroe ini dianggap sebagai kecelakaan karena ditemukannya sejumlah obat di samping tubuhnya. Namun, laporan koroner mencatat bahwa Monroe meninggal akibat overdosis 47 kapsul Nimbutal. Tetapi tidak ada jejak obat di perutnya atau bukti bahwa dia telah menelan obat secara oral. Nah, saksi dari LAPD Jack Lemon mengklaim bahwa tubuh Marilyn Monroe ini tidak alami. Nah, diletakkan dengan kaki dilentangkan lurus, berbeda dari posisi orang yang biasanya korban overdosis itu yang biasanya mengerut. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa pembantu Marilyn Monroe ini terlibat dalam kasus ini, di mana Murray dan dokter psikiaternya yaitu Grinson memberikan obat barbiturat yang bereaksi dengan obat lain di dalam tubuh Marilyn Monroe ini yang menyebabkan konsekuensi fatal. Nah, ada juga pada tahun 2015 seorang pembunuh bayaran dari CIA yang bernama Hartman Hodges membuat klaim bahwa dia telah membunuh 37 orang termasuk Marilyn Monroe ini atas perintah pemerintahan, di mana Hodges menyebutkan bahwa Monroe ini ancaman bagi negara dan dia adalah salah satu target yang tereliminasi. Nah, selain itu juga ada rumor yang beredar tentang buku merah kecil yang dimiliki oleh Marilyn Monroe, di mana buku ini diduga berisikan rahasia pemerintahan yang jika jatuh ke tangan yang salah dapat membahayakan. Nah, beberapa percaya bahwa catatan ini isinya adalah beberapa pria yang pernah tidur bersama Marilyn Monroe dan cerita-cerita atau informasi sensitif lainnya. Mungkin menjadi alasan utama di balik kematiannya. Setelah kematiannya, orang-orang yang memiliki hubungan dengan Marilyn Monroe ini tiba-tiba menghilang tanpa jejak, menambah misteri yang menyelimuti tentang kematian Marilyn Monroe.
John Alexander Becker, penulis buku Marilyn Monroe yang berjudul Live in 1984, percaya bahwa Monroe ini sedang berada di rumah sakit jiwa selama 20 tahun. Dalam buku tersebut, pada tahun 1984, ada seorang wanita yang mengaku bahwa dia adalah Marilyn Monroe. Nah, wanita ini juga dilaporkan bahwa ia memiliki skizofrenia dan ketakutan berlebih, serta menceritakan bahwa hari-harinya ia adalah sebagai mantan bintang film. Nah, menurut Becker, wanita tersebut sangat mirip dengan apa yang dikisahkan oleh Marilyn Monroe ini, dan termasuk suaranya yang sangat mirip. Becker pun percaya bahwa 99% bahwa wanita ini adalah Marilyn Monroe yang sebenarnya. Nah, buat kalian silahkan berspekulasi dengan konspirasi-konspirasi tersebut di dalam komentar. Nah, mungkin sampai di sini dulu video dan cerita tentang kematian Marilyn Monroe beserta kasus dan misterinya yang sangat konspirasi sekali. Mungkin sampai sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.